Kami mau belajar ya Tuhan Yesus. Di hari ketika kami merayakan pengorbanan. Kami mau melihat ya Tuhan Yesus, tangan-Mu juga bekerja dengan hebat dalam kehidupan kami. Berkati jemaat yang menaruh harapnya pada Engkau. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya hamba tidak interupsi semua pekerjaan ilahi yang hendak Kau lakukan di dalam hidup mereka. Tapi hamba-Mu bisa melakukan apa yang berguna untuk membawa mereka maju di dalam iman mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God is so good. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Puji Tuhan. Sebelum duduk bisa lihat kanan kirinya, katakan shalom sekali lagi. Senang berjumpa dengan jemaat sekalian. Silakan duduk kembali. Hari ini kita merayakan Jumat Agung. Kurang lebih di waktu bersamaan 2000 tahun lalu Yesus digantung di kayu salib. Tunggu nanti pukul 3 beliau mati di atas kayu yang kasar itu, mengorbankan nyawanya untuk kita. Tapi tidak berhenti sampai kematian. Yesus dibangkitkan. Besok Minggu Paskah, saya kembali berkhotbah, saya akan berikan penerangan apa itu artinya kuasa kebangkitan. Di hari ini mari kita teruskan yang Yesus sudah lakukan. Kepada murid-muridnya dia beritahukan bahwa mereka harus pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan ketika mereka tumpang tangan, Tuhan akan bekerja melalui mereka. Kematian Yesus tidak boleh dipakukan di kayu salib. Orangnya sudah tidak ada di sana. Kuburnya pun kosong. Kita harus membawa Yesus dalam kehidupan orang. Salah satu cara kita membawa Tuhan dan kuasanya dalam kehidupan jiwa-jiwa, termasuk jemaat Tuhan sendiri, adalah lewat penumpangan tangan. Dan saya tidak mau kita lupa akan asas-asas pokok-pokok daripada iman kita. Tumpang tangan atau the ministry of the laying of hands, bukan hanya itu dikondon atau didorong oleh firman, tetapi itu diperintahkan. Pergi, tumpangkan tanganmu, dan aku akan sembuhkan mereka. Usirlah setan, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Mujizat terjadi atau tidak terjadi, itu dari sisi Tuhan divisinya. Dari sisi kita adalah ketaatan. Kita harus taat mentaati firman. Oleh karena itu, sepanjang hari ini, saya akan berkhotbah di sini dengan tema besarnya, seperti Anda dimunculkan di depan sini, mujizat oleh tangan murid-muridnya. Kita harus teruskan pengorbanan Tuhan. Sekarang kita akan bahas kisah para rasul. Ini zamannya gereja yang harus meneruskan amanat agung. Mujizat oleh tangan murid-muridnya, semua ibadah munculkan di depan sini, menunya itu dia. Kita sekarang buka bersama-sama di kisah para rasul, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 10, saya beri judul, emas dan perak tidak kupunya. Ayat 1, saya bacakan dulu ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Katakan amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Emas dan perak tidak kupunya. Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan di alam sorga, dan itu sudah dibeli dengan tubuh dan darah. Dan bisa kita berikan pada orang lain dengan iman, atau pada diri sendiri ketika kita berdoa.
Dan waktu kita pelayanan, kita menggunakan tumpang tangan, itu metode yang paling primitif, dan cukup sampai sekian mutakhirnya, selain mengoleskan minyak seperti yang dianjurkan oleh surat Yakobus, kita nggak usah macam-macam dan banyak gaya. Kerinduan setiap hamba-hamba Tuhan yang kenal Tuhannya, yang tahu mandatnya adalah menumpangkan tangan. Saya lakukan itu setiap minggu, di balik layar, Anda tidak tahu. Appointment demi appointment, sekretaris saya yang tahu. Saya tumpangkan tangan mungkin dalam waktu setahun itu bisa-bisa ribuan orang. Meskipun kalau misalnya altar call seperti ini akan membuang banyak waktu, ketika pelayanan diberi, kalau saya jadi pembicaranya misalnya, sulit untuk saya turun ke bawah, tumpang tangan satu persatu, karena mimbar harus ada yang jaga. Tahukah Anda, waktu kita lagi ibadah seperti ini, di dalam alam roh, harus ada mercusuarnya. Dan mata jemaat harus memandang kepada Petrus, agar Petrus bisa arahkan mata mereka ke Kristus. Saya nggak mungkin bisa tumpang tangan satu persatu, meskipun setiap minggu saya tumpang tangan pada puluhan orang minimal. Kadang-kadang bisa jadi ratus jumlahnya. Dan tak henti-hentinya, baik dalam kondisi saya sehat maupun dalam kondisi kesehatan saya terganggu, saya tumpang tangan terus sama orang. Nggak hanya di dalam gereja, di luar sana, di mall, di restoran. Di airport, perjalanan keliling mana-mana, saya mesti disamperi orang, didoakan. Mendoakan. Lebih banyak mendoakan, jarang didoakan. Dan saya bersyukur, itu posisi privilege sekali untuk bisa antar orang ke hadirat Kristus. Tapi tumpang tangan itu kerinduan kami. Jadi hari ini saya putuskan untuk, saya mau tumpang tangan ke setiap Anda. Hari ini. Baik jemaat yang tahu dirinya sakit, dan termasuk jemaat yang tidak menyadari ada sakit penyakit di dalam tubuhnya. Saya ingin tumpang tangan pada Anda. Bisa tak Pastor Philip, kalau Anda lihat sekarang di sini kan jumlahnya 1000. Bisa nggak? Bisa, nanti ada caranya. Tuhan kasih hikmat lah. Tunggu saja tanggal mainnya. 40 menit lagi, saya beritahukan caranya. Ya, semoga Anda tidak keberatan ditumpang tangani oleh gembala sidang Anda. Saya mau melakukan itu. Tumpang tangan itu adalah salah satu dimensi kerajaan Allah turun dalam kehidupan seseorang. Dan dia akan menurunkan apa yang emas dan perak serta permata tidak bisa beli. Itulah sebabnya di dalam dunia ministry, ada dimensi-dimensi kuasa yang ada di dalam alam sorga, itu bisa pindah secara jasmani dalam kehidupan seorang lewat tumpang tangan. Tumpang tangan itu juga untuk mentransferkan sebuah karunia, seperti misalnya kalau orang kepenuhan Roh Kudus, kita lihat di Kisah Para Rasul, itu belum ada banyak di zamannya Kristus di dalam kitab Injil, seolah-olah hanya Yesus yang melakukan itu. Tetapi waktu Kisah Para Rasul, Tuhan memberi mandat kepada murid-muridnya. Tapi selain itu, kelepasan juga dilakukan lewat tumpang tangan, tapi kesembuhan pula. Saya hari ini mau fokus pada bilur-bilur Yesus bisa menyembuhkan kita. Saya percaya dokter. Saya pun pernah berapa kali operasi. I am thankful. Saya bersyukur untuk teknologi medis. Tapi saya percaya divine healing juga masih ada. Kesembuhan ilahi. Meskipun tidak semua orang mengalaminya, izinkan saya mengutarakan banyak sekali yang mengalami. Kadang-kadang saya sendiri iri. Orang lain mengalaminya, saya tidak. Tapi saya tidak bisa tarik Tuhan serendah levelku. Kalau aku tidak mengalaminya, berarti itu tidak ada. Emangnya kerajaan Allah berputar dan berpusar. Berpusar itu kan sini ya. Berputar. Berputar pada poros pengalamanmu. Kebenaran itu tidak serendah pengalaman. The truth is the truth. That God does heal. Bahwa Allah itu menyembuhkan. Saya tidak mengalaminya, sometimes bukan berarti orang lain tidak boleh alami. Jikalau saya belum mengalami mujizatnya, bukan berarti mujizat tiada. Sebab pengalaman saya bukanlah poros kerajaan Allah, tetapi kebenarannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. I want you to believe in the truth, not in anyone's experience. Saya mau Anda percaya pada kebenaran, bukan pengalaman siapa. Dan saya percaya hari ini nanti setelah saya tumpang tangani setiap Anda, pergi kembali ke doktermu.
Entah Anda akan mengalami instant healing, kesembuhan secara instan hari ini, kalau sesuatu yang berhubungan dengan organ dalam, nggak bisa dicek hari ini. Anda harus kembali ke dokter, kecuali kalau Anda tuli dari lahir, nggak usah dicek lagi. Udah ketahuan kalau Anda mendengar, atau lumpuh dari lahir seperti orang ini. Antara Anda akan mendapatkan divine healing, kesembuhan ilahi, yaitu kesembuhan yang sifatnya instan, atau kesembuhan yang sifatnya progresif. Bentuknya, Tuhan memberimu iman, kondisi Anda menjadi lebih baik, dan semakin membaik, semakin semua yang baik dan benar datangnya dari tahta Bapa. Kembali ke dokter. Have yourself check again. Dicek lagi. Nanti Anda akan melihat antara sesuatu instan telah terjadi atau sesuatu yang progresif terjadi dalam hidupmu. Tapi saya ingin sekali untuk mengingatkan Anda, taruh iman pada janji Tuhan. Ya, mari kita sekarang bahas ayat per ayat. Coba saya jelaskan. Ayat pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat 1 menunjukkan kehidupan doa para rasul. Dalam hal ini Yohanes dan Petrus pukul 3 mereka doa. Kebiasaan orang Yahudi lah ya. Mereka doa itu satu hari berkali-kali. Mari kita pegang ini. Doa bukan sebagai tradisi. Kalau doa itu dipanjatkan dalam nama Yesus. Dari hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ada kuasa di dalam doa itu. Kejadian ini di pasal 3, latar belakangnya adalah ketika Petrus dan Yohanes pergi untuk berdoa. Ada kuasa dalam doa. Pasti ada perbedaan antara orang yang berdoa dan tidak berdoa. Kerajaan Allah itu tidak otomatis. Kalau memang Tuhan mau selamatkan, biar Tuhan selamatkan saja. Ngapain saya beritakan Injil pada kawan saya? Kerajaan Allah itu tidak otomatis. Dia semi otomatis. Dia melibatkan iman kita dan dia melibatkan ketaatan kita. Kalau Tuhan memang sudah mati bagi seluruh bumi, bagi seluruh umat manusia, ngapain pakai penginjil segala? Ngapain pakai saksi-saksi hidup? Kalau Tuhan bisa mati di kayu salib, menebus semua umat manusia, Tuhan aja yang nginjili mereka. Otomatis diselamatkan gitu loh, masa nggak bisa? Kenapa sih Jumat Agung itu nggak begini? Yesus mati pukul 3, seluruh bumi, salvation, selamat. Nggak harus terima Yesus, nggak harus bertobat, nggak harus mereka itu meresponi, nggak harus dibaptis, nggak harus berdoa. Nggak. Kerajaan Allah tidak otomatis. Kalau otomatis berarti kita semua Pinocchio. Tuhan memberi kepada manusia kehendak bebas, dan Tuhan memberi kepada murid-muridnya panggilan untuk mentaatinya. Tapi kerajaan Allah juga tidak fully manual. Coba kalau Anda paksa-paksa orang percaya, kalau Roh Kudus tidak bekerja juga nggak bisa. Bahkan ada 4 macam jenis tanah. Tanah hati maksudnya. Tanah berbatu-batu, tanah yang tipis sekali, pupuknya, di pinggir jalan di aspal, lalu baru tanah yang baik, yang menghasilkan 30, 60, 100 kali ganda. Perlu berdoa, babat alas dulu, break up your fallow ground dalam bahasa Inggrisnya. Itu loh, gemburkan, dibajak tanah yang berbatu-batu. Itu perlu banyak orang berdoa dulu. Perlu seseorang yang mencintainya untuk sembahyang, mencucurkan air mata supaya nanti menuai dengan berkas-berkasnya. Saya termasuk orang yang didoakan sebelum saya terima Tuhan. Ada orang-orang yang bayar harga sebelum saya. Saya ini orangnya keras. Tapi akhirnya diselamatkan, dilembutkan hatinya. Saya tahu hati yang saya miliki sekarang ini harus dijaga. Karena ini pemberian Allah dan pemberian seseorang yang mendoakan saya. Saya dikasih kesempatan. Kerajaan Allah itu juga tidak sepenuhnya manual. Semua terserah gua. Coba deh lakukan semau kita tanpa kita bersandar pada kuasanya. Makanya Yesus berkata seperti ini sama murid-muridnya. Aku tahu kamu sudah nggak sabar untuk taat. Kamu mau menangkan dunia. Kamu mau melakukan kehendakku. Kamu mau menyembuhkan semua orang yang kamu temui.
kamu mau tolong mereka, tapi tunggu dulu. Kamu harus tunggu di Yerusalem. Tunggu agar kamu dipenuhi oleh janji Bapa, dipenuhi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Nggak sepenuhnya manual juga. Yesus kalau nggak mati 2000 tahun lalu, kita mau saleh setengah mati juga nggak masuk ke sorga. Kita mau ajarkan filsafat-filsafat agama, berbuat saleh lah, berbuat kebajikan lah kepada seluruh bumi, nggak ada satu orang pun yang akan sampai kakinya ke pintu gerbang sorganya. Nggak akan ada. Jadi, jangan bingung. Saya memberitahukan kepada Anda suatu fakta bahwa Yesus sudah mati. Sekarang adalah giliran kita membawa itu kehidupan orang lain dalam ketaatan. Roh Kudus yang bantu. Dan salah satu cara untuk mengalami karya Allah dan pekerjaan Tuhan adalah lewat kehidupan doa yang kuat. Saya percaya orang yang berdoa itu ada bedanya dengan orang yang tidak berdoa. Karena kerajaan Allah itu juga ada tombol manualnya. Seorang teman zaman dulu waktu saya baru bertobat berkata, kalimat ini tidak bisa, jangan sampai ditwist ya, jangan sampai dipakai atau disalahguna. Banyak doa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ada, ini bukan ayat. Anda baca di ayat manapun nggak ada. Ini pepatah keluar dari teman saya. Tapi intinya adalah ada nilai kebenaran di dalamnya. Oke? Yang saya maksudkan di sini adalah kerajaan Allah itu salah satu tombolnya untuk kita alami adalah sembahyang. Orang berdoa dengan orang tidak berdoa beda pelayanannya, sungguhan. Orang yang mempersiapkan diri dalam doa dengan yang tidak akan beda nanti perlakuan Allah dalam hidupnya. Ada tombol manualnya. Berarti hari ini kalau kita sama-sama 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, minta sesuatu kepada Bapa, berarti ada kuasa dalam doa itu. Saya kok percaya, kalau hari Minggu seperti ini, kita di rumah saja tidak berdoa, dengan datang ke gereja, kita berdoa sama-sama supaya kita sembuh, pasti beda. Di kitab Yakobus pun dikatakan, hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tidak berdoa, tidak sembuh. Tidak berarti kalau kita berdoa selalu kita dapatkan semua yang kita mau. Tapi izinkan saya mengatakan bahwa orang berdoa itu dengan tidak berdoa, ada perbedaannya. Ada perbedaan antara orang fasik dengan orang benar, itu ada bedanya. Dan hari itu kalau Petrus dan Yohanes tidak pergi sembahyang pukul 3, ya nothing happens lah. Udah gitu aja. Nggak ada yang terjadi. Nggak terjadi apa-apa. Orang lumpuh itu hari itu schedule-nya memang sudah dijadwal setiap jam sekian itu dia datang mengemis di depan pintu gerbang. Kalau Petrus dan Yohanes tidak punya kehidupan doa dan tidak pergi sembahyang, dia ke gereja itu, ke gereja loh ini bait suci, dia pergi ke gereja itu untuk cari Tuhan dan untuk alami kuasanya. Kalau hari itu dia tidak melangkahkan kaki pergi sembahyang pukul 3, mereka tidak akan dipakai Tuhan, dan si lumpuh pulang hari itu seperti biasanya, dia tetap lumpuh dan besok akan kembali untuk mengemis di bait suci. There is a difference, akan ada perbedaan bagi orang yang berdoa. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku berdoa, percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika saya dihampiri oleh satu orang, saya disuruh doakan, saya tumpang tangan. Setelah saya tumpang tangan, tiba-tiba dia dicek, cancer markernya itu drop significantly. Sometimes saya berpikir, kalau saya tidak doakan hari itu, tetap drop nggak ya? Jangan tanya, Tuhan sanggup nggak ngedropkan yang namanya cancer marker yang tinggi itu? Sanggup. Tanpa doaku, sanggup. Tuhan daulat kok bisa lakukan segala perkara. Tapi
Saya kadang-kadang cuman curious ya, penasaran. Kalau hari itu dia tidak minta didoakan, atau saya tidak taat untuk mendoakan dia, mungkin kayak ada hasil yang beda ya. Jangan tanya saya sanggup enggak Tuhan melakukan mujizat tanpa saya, tanpa Anda. Sanggup. Tapi hari itu kalau Petrus dan Yohanes tidak punya hidup doa, dan si lumpuh tidak didoakan, jalan nggak ya? Sebab di Yerusalem ada banyak orang lumpuh tidak jalan tuh setelah kejadian ini. Orang Chinese berkata ini orang lumpuh yang hoki, karena lumpuhnya dia bawa ke gereja. Dan di gereja ada sembahyang. Gereja bukan klub untuk kumpul-kumpul, tapi gereja kita sama-sama pakai iman kita, exercise your faith. Untuk mengharapkan mujizatnya, boleh nggak? Boleh lah ya. Ketika gereja exercise their faith, bukankah Yesus yang suruh 2-3 orang itu kalau kumpul jangan ngerumpi. Berdoa minta sama Bapa apa yang kau kehendaki. Bapa akan mengabulkannya. Itu luar biasa, coba baca. Itu manualnya di kita. 2-3 orang kumpul, janganlah kita itu gosip ya, tapi mintalah pada Bapa. Yesus bahkan berkata sama murid-muridnya sebelum mati. Berapa minggu sebelumnya berkata begini, sampai sekarang kamu loh belum minta apa-apa? Minta. Orang Surabaya berkata, minta. Oh, supaya sukacitaku penuh. Mintalah. Luar biasa. Kalau semua serba otomatis, Yesus gak usah ngomong begitu. Kamu gak usah minta, gak kasih. Aku beri. Kamu gak usah injili. Semua orang kan selamat di dunia ini. Kalau memang harus selamat, ya tiba-tiba di rumahnya aja, di kamarnya aja, tiba-tiba dia akan dapat penampakan Tuhan. Tapi berapa persen orang yang mendapatkan penampakan Tuhan? Berapa di antara kita, coba saya tanya, siapa di sini hari ini kenal Tuhan karena ada orang memperkenalkan Tuhan ke dalam hidup Anda? Angkat tangan. Jujur. Saya juga. 1, 2, 3 di angkat tangannya. Hampir semua. Hampir semua. Saya juga. Obedience. True obedience. Pemberitaan Injil lewat memberitakan. Mujizat lewat penumpangan tangan. So I want you to believe. Pagi ini orang datang ke gereja dengan yang tidak di sini. Pasti ada perbedaan. Katakan amin. Orang yang ditumpangi tangan dengan yang tidak ditumpangi tangan. Pasti ada perbedaan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut sekarang ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Yang ini nggak bisa dipalsu. Karena dia lumpuh dari lahir. Ini nggak perlu MRI lagi, nggak perlu CT scan. Udah jelas dia lumpuh, nggak bisa jalan. Dan kita tahu dari bocoran kita baca tadi bahwa orang ini akhirnya bukan hanya jalan, dia melompat-lompat di bait suci. Oke? Karena kejadian inilah ribuan orang menjadi percaya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat kedua mengajari saya waktu saya baca ayat ini bahwa kita lebih baik kalau datang ke bait suci daripada mengemis atau untuk alasan-alasan apapun yang manusiawi. When you come to church, waktu kita datang ke gereja, lebih baik kita expect perkara-perkara supernatural terjadi di hidup kita. Karena ini ceritakan sama Tuhan di-upgrade kan. Ayat 2 ini cerita sesungguhnya. Tiap hari orang itu diletakkan oleh orang-orang di jadwalnya tertentu, maksudnya di jam-jam tertentu, diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Tapi hari itu sesuatu beda terjadi. Gara-gara Petrus dan Yohanes yang penuh Roh Kudus, orang itu di-upgrade. Dia datang ke bait suci to receive his miracle. Untuk memperoleh miracle-nya, mujizatnya. Jangan izinkan mujizatmu dihalangi oleh orang-orang yang melemahkan iman. Anda datang ke bank untuk tarik uang. Tuhan bukanlah mesin ATM. Tapi jangan lupa, tubuh dan darah ini dalam perjanjian Kristus dituliskan bilurku menyembuhkan. Do not let anyone stop you from receiving your miracle. Jangan izinkan siapapun menghalangimu dari mujizatmu. Anda tentunya pernah tahu saya berapa kali menyinggungnya. Saya pernah masalah lutut, pasti 2 kali. Saya di rumah sakit sini pertama kali ini lutut memberi saya masalah. Saya sebagai pasien
di salah satu rumah sakit swasta di sini. Pada waktu kaki saya bengkak, ada orang mengenali saya dari YouTube. Panggil saya Pastor Philip, saya tahu mana jemaat, mana bukan. Dia tahu saya sama-sama register. Hari itu dia pasien, saya juga pasien. Tapi karena kita ini memang hamba-hamba Tuhan memang sudah jadi keset. Saya ngomong gini bukan curhat, saya ngomong gini bangga. Bahwa itulah bagian rasul-rasul, tempat terendah. Keset itu artinya kita itu manfaat. Kalau kita berkata Tuhan pakailah aku, siap dimanfaatkan orang. I don't mind. Dalam kondisi kaki saya bengkak, diluruskan sakit setengah mati, ditekuk sakitnya mau mati. Sampai saya makan arkoksia itu obat keras, terus-terusan. Dalam kondisi bengkak, jalan nyeret-nyeret seperti ini, istri saya lagi register, saya ditarik oleh seorang perempuan dan berkata, Pastor Philip, doakan anak saya. Saya masih ingat kok, saya ditarik. Waktu saya, iya Bu, ditarik itu dalam kondisi saya begini. Dalam hati saya berkata, loh Bu, ibu ini buta atau melihat? Saya itu kan juga sama-sama sakit, tapi saya kagum sama dia. Dia lihat Tuhan, kalau dia lihat saya, dia pasti tidak akan minta saya doakan. Dia lihat Tuhan, dan dia lihat ministry yang saya kandung. Petrus Yohanes tidak berkata, aku sembuhkan kamu, atau tidak minta kesembuhan. Dia berkata, emas perak tidak aku punya, apa yang kupunya aku berikan. Dia tidak mendoakan kesembuhan orang itu. Tapi orang itu dibantu melihat ada sebuah ministry yang dikandung oleh para rasul ini. Saya kagum dengan ibu ini. Tapi kedua saya juga jengkel. Bu, tolong jalan pelan-pelan. Saya ditaruh di sebelum ruang operasi untuk mendoakan putrinya yang sudah remaja. Karena sebentar lagi akan dibuka kepalanya, operasi otaknya. Ada semacam tumor atau apa. Saya tumpang tangan. Waktu saya sebelum tumpang tangan saya ragu. Pertama ragunya manusiawi seperti Anda lah. Aku gimana jadi CGL? Aku sendiri masih terus bergumul dengan kehidupanku. Masih bergumul dengan dosa. Ya dosanya dibuang, bukan CGL-nya. Dalam kondisi seperti itu loh, aku bisakah doakan waktu aku sendiri sakit? Saya ditemplak sama Roh Kudus. Emangnya kerajaan Allah berkutat pada pengalamanmu? Apakah Yehova Rafa cuti karena Philip Mantova tidak sembuh? Ampun deh. Tobat-tobat. Bukankah bilur Yesus menyembuhkan? Bilur Yesus menyembuhkan. Pengalaman saya bisa menyusul. Kebenaran tidak akan lamban. Tidak akan diperlambat karena saya atau karena Anda. Pertama saya mau tumpang tangan, saya merasa nggak layak. Apa saya siap? Kedua saya mau tumpang tangan, saya ragu. Bisa sembuh ya, saya sendiri tumpangin tangan bolak-balik, begini nggak sembuh-sembuh. Saya tumpang tangan lah. Tumpang tangan, apakah saya merasa revival in the heart? Enggak. Dalam nama Yesus, amin. Udah, makasih ya Bu, lepaskan aku. Aku mau berobat nih. Saya nggak sembuh. Saya dioperasi. Suatu hari pada waktu pandemi, saya sedang pull up. Pandemi ini, kita tidak boleh ketemu orang-orang. Saya sedang pull up, itu tiba-tiba turun, ada seorang ibu-ibu di situ. Ingat saya, Pastor. Ya, tunggu saya turun dulu. Saya turun dan berkata, itu anak saya, itu cucu saya. Anak saya sembuh ketika Pastor doakan, ketika dioperasi, itu semuanya sudah kering. Nggak jadi, kankernya nggak jadi. Kering mati di sininya pada waktu hari dia dioperasi. Anda kira saya dicintai Tuhan? You yang dicintai Tuhan. Saya dicintai Tuhan, iya. Anda lebih dicintai Tuhan. Tahukah Anda bahwa hamba-hamba Tuhan itu tumbal? Anda lah lakonnya. Please jangan ragu kalau mujizat bisa kau alami. Nah saya ngomong gini seolah-olah tidak fair ya, Tuhan jadi marah. Tuhan tidak pernah marah-marah sih, cuma saya ingin ngomong yang fair. Berkali-kali saya pun diluputkan sama Tuhan Yesus. Secara ajaib saya dijamah. Disembuhkan pun pernah. Bapak Ibu saya mau beritahu pada Anda, mujizat masih terjadi. Dan hari ini adalah hari yang Tuhan pilih untuk memberikan sesuatu kepada Anda. Expect miracles when you come to church. Daripada ngemis. Atau apapun alasanmu datang ke gereja, sosial event atau apa, itu semuanya. Atau sama dapat sesuatu, kenapa Anda tidak mengharapkan perkara-perkara yang supranatural terjadi dalam hidupmu. Ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami.
Memang penting sekali kami-kami ini memberitakan firman dan merepresentasi mewakili Tuhan. Di atas mimbar juga sama. Lihatlah kepada kami, nggak ada salahnya lihat orang. Lihatlah kepada kami dulu dan dengarkan apa yang kuberitakan kepadamu. Tolong dicamkan, ditanamkan apa yang saya ajarkan. Lihat kepada kami, keset-keset ini, supaya kami bisa mengarahkan mata Anda kepada Kristus. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Kalau Anda melihat seorang pengkhotbah, Anda bisa mengharapkan pagi hari ini untuk mendapatkan suatu teori dari firman-Nya. Kenapa nggak upgrade sekalian? Dapatkan kuasa Tuhan. Why? Cuman mau sampai ke teorinya. Why? Kalau hari ini Anda bisa ekspektasi datang di minggu kita ambil perjamuan suci, Anda bisa dapatkan anggur dan roti. Kenapa nggak sekalian aja waktu Anda minum anggur itu, alami pengampunan dosa, waktu makan roti itu bilurnya menyembuhkan sekalian gitu loh. Waktu Petrus suruh dia pengemis ini, lihat saya, si pria itu mengharapkan akan mendapat sesuatu dari mereka. Meskipun dia nggak tahu apa yang harusnya dia ekspektasikan. Saya dorong Anda upgrade iman. Toh Anda dapat, kan nggak heran. Kan juga tidak menjadi sesuatu yang luar biasa gimana kalau Anda datang ke gereja, Anda sudah ekspektasi dapat khotbah. Sudah pastilah, nggak usah taruhan. Setiap kali Anda datang ibadah, pasti ada firman, ada khotbahnya. Dan Anda datang sini pasti pulang sudah ekspektasinya, kalau yang terbiasa mencatat khotbah, pulang bawa catatan. Kenapa tidak mau ekspektasi sekalian? Yang lumpuh datang ke sini pulang bawa kaki berjalan. Emangnya bagi Tuhan, mana yang lebih susah? Berkata, kamu bisa kusembuhkan atau angkatlah tilammu dan berjalan. Mana yang lebih sulit? Kalau saya manusia besar gini, saya pites lalat dan pites semut dan pites yang namanya nyamuk. Bedanya apa sih? Keluar tenaga iota pun tidak. Cuman begini dia mati. Bagi Tuhan bedanya apa? Anda pulang bawa catatan khotbah dan alami kuasa khotbah itu. Anda pulang minum, bawa anggur dan roti yang sudah masuk ke lambung. Atau Anda bawa sekalian bilur-bilurnya menyembuhkan kanker Anda pulang dari sini sembuh. Atau whatever it is. Atau tuli berdenging, telinga berdenging, tiba-tiba hilang denging. What's so difficult? Kenapa kalau kita ekspektasi teori diperbolehkan tapi kuasa tidak boleh? Kenapa kalau kita ekspektasi Tuhan menyelamatkan boleh tapi menyembuhkan itu motivasi? Why sih? Mana lebih sulit berkata dosamu kuampuni atau angkat tilammu dan berjalanlah? Which one is harder? Tuhan jangan dipisah-pisah sebab Tuhan tidak menentang diri. Dia, Yehova Jireh, juga Yehova Rafa. Juru selamat kita Yesus juga menyembuhkan. Bilur-bilurnya juga menyembuhkan. Saya berdoa sebagai gembala sidang, saya tidak pernah menyesali bahwa saya menghendaki dalam doa saya, dalam pelayanan saya, seluruh jemaat kami sehat semuanya, panjang umur dan melayani Tuhan seumur hidup. I will not apologize for it. I will not apologize. Boleh ya, saya punya harapan gitu ya. Atau mau sebaliknya, saya harapkan Anda semua mati muda. Saya doakan Anda semua sehat. Kata Yohanes, aku berdoa kamu sehat-sehat saja dan jiwamu makmur. Surat Yohanes. Wow. Saya berdoa Anda semuanya sehat. Saya minta sama Tuhan di ibadah ini. Bahwa Anda semua pulang nanti mengalami instant healing atau progressive healing. Yang percaya kasih tepuk tangan tuh Roh Kudus. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, orang itu kan menatapnya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Luar biasa. Petrus bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku. Saya tidak bisa ngomong itu, karena saya punya cincin kawin, ini cincin emas. Jadi emas dan perak tidak kuberikan padamu. Kalau saya pernah dulu di Malaysia atau di mana, saya bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Ada anak kecil datang berkata, lalu cincin itu apa? Oh iya, ya tidak kuberikan padamu. Apa yang lebih berharga dari emas dan perak? Ada orang-orang yang berkata, aku tidak bisa berobat. Aku tidak bisa gini. Good news-nya di sini dalam kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu bukan miskin harta,
bicara tentang ketergantungan dengan Tuhan. Semakin Anda tidak punya andalan dalam hidup ini, semakin desperate situasimu, mujizat bisa semakin nyata loh. Itu maksudnya emas perak tidak aku punya. Di dalam Kristus tidak ada jalan buntu, Dia saja namanya jalan, akulah jalan. Jadi saya suka sekali, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Di zaman itu cincin kawin belum ada. Tapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Doa dalam nama Yesus itu membuka jalan. Tidak pernah jalan buntu. Kadang-kadang kita itu diingatkan oleh orang-orang non-Kristen. Yang kita doakan dalam nama Yesus mengalami mujizat. Padahal bagi kita nama Yesus jadi biasa. Makanya jangan jadi biasa sama nama Yesus. Apalagi dipakai untuk sumpah serapah. Jesus Christ segala jangan. Saya pernah tidak lama yang lalu mendoakan seseorang. Dia diganggu. Lalu insomnia, tidak bisa tidur, panic attack segala. Dan dia bukan orang Kristen. Belum sampai taraf dia mau terima Tuhan, tapi dia percaya bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Dan dia sudah mengikuti pelayanan kami. Sekian lama. Saya doakan cuma lewat telepon. Dan orang-orang ya, meskipun di luar sana ya, mereka itu bukan ngeroh segalanya. Anda harus tahu bahwa profesi orang tertentu, kalau orang nganggur mungkin kita percaya, tapi orang punya profesi, punya pekerjaan yang tetap. Saya tahu bahwa orang seperti ini tuh nggak menghayal. Orang yang otak kirinya itu main gitu. Orang yang otak matematika, sains, ilmiah, itu main. Dan pada waktu saya doakan, nanti berbulan-bulan kemudian baru ngaku dia. Saya itu kalau di panic attack itu saya merasa seperti ada satu wujud itu datang malam hari itu kepadaku. Dan itu menakut-nakuti. Kalau orang ini bicara gitu saya percaya, karena orang ini nggak ngawur. Dan dia berkata, setiap kali pastor mendoakan dalam nama Yesus, itu orang itu pergi. Saya bisa tidur, saya bisa tenang. Luar biasa ya. Kadang-kadang kita diingatkan oleh orang non-Kristen, kuasa doa in Jesus name. Karena kita sudah sering muji-muji pakai nama Yesus, kita tahu, tapi kita sendiri jadi ragu dan kurang percaya akan nama itu. Do you know that prayer in Jesus name is all powerful, it can raise the dead? Tahukah Anda doa di dalam nama Yesus itu begitu berkuasanya dia bisa membangkitkan orang mati. Makanya jangan latah sama nama Tuhan. Jangan sebut namanya sembarangan. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Sampai ayat 7 aja, ayat yang bawah tadi sudah kita baca. Orang ini jadi kesaksian yang indah. Tetapi ayat 7 berkata, setelah Petrus berkata, dalam nama Yesus berjalanlah, langsung jalan enggak? Enggak, kalau Anda baca di ayat 8, di ayat 7. Petrus pegang tangan kanan orang itu enggak langsung jalan. Setelah Petrus sudah tekan tombol on-nya, berjalanlah, dia enggak jalan. Sama Petrus dipegang tangan kanan orang itu, lalu bantu dia berdiri. Waktu dia mulai berdiri, tiba-tiba kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Lalu dia melompat-lompat masuk bait suci. Disinilah masuk yang namanya peran iman. Iman itu adalah bagian kita. Di sini Roh Kudus bekerja sama dengan imannya Petrus. Dan Roh Kudus bekerja sama dengan iman Petrus dan Yohanes pula yang menjadi asistennya hari itu. Ketika dia beriman, pertama kali waktu diutarakan, meskipun iman timbul dari pendengaran, tapi iman itu tidak aktif, langsung terlihat kuasanya sampai orang itu menggerakkan badannya. Bayangkan. Ketika digerakkan badannya, tiba-tiba dia jalan. Berarti iman itu bukan hanya pendengaran, iman itu juga langkah iman. Berimanlah sama Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji. Melangkahlah dengan iman. Jangan takut, karena setan pasti akan mengintimidasimu. Ternyata semi manualnya di sini. Petrus disuruh jalan di atas air. Detik dia ragu. Keraguannya itu seperti directly link, langsung terhubung. Dengan dia tenggelam. Coba bayangkan. Kok bisa ya alam roh itu berkenaan dengan alam jasmani. Pergeseran di alam roh. Nanti akan disusul kejadian di alam semesta. Kok bisa? Waktu dia lagi jalan di atas air itu, dia menatap Yesus dan percaya. Tapi waktu dia melihat dan merasakan badai itu, dia ragu. Detik dia ragu, tiba-tiba mata kakinya sudah celup. Lalu tiba-tiba lutut. Lalu dia tenggelam. Sebelum dia tenggelam, Yesus tolong dia. Dan berkata, mana imanmu? Luar biasa. Ternyata
iman itu, alam roh itu mempengaruhi alam jasmani kita, alam dunia kita. Jadi di sini Petrus berkata, dalam nama Yesus berjalan ya, detik itu mujizat sudah diberi. Tapi belum terjadi sampai dia dibantu berdiri dan gerakkan kaki. Dan berkata, wow, aku jalan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan gagal di langkah iman. Sebentar lagi saya akan tumpang tangan. Nanti setelah tumpang tangan ini, saya percaya setiap Anda 100% di ruangan ini, dan yang tidak bisa menyaksikan, tidak bisa di sini, di live streaming atau di mana yang Anda menyaksikan di televisi, Anda bisa pegang aja, ulurkan ke depan, atau mau pegang gadgetnya silakan. Nanti setelah kita berdoa, jangan kita lalu datang nanti setelah ibadah selesai, saya cari Pastor Philip, tolong doakan, apa bedanya dengan saya sekarang menumpangi tangan dengan nanti. Anda jangan gagalkan imanmu sendiri. Kalau beriman, berimanlah sungguh-sungguh. Detik aku ditumpang tangani di dalam ibadah ini, aku sudah sembuh. Dalam nama Yesus aku sembuh. Katakan begitu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu caranya gimana? Saya tumpang tangan dengan bergandeng tangan. Begitu kita akan hemat waktu. Waktu kita bergandengan tangan bersama-sama di seluruh ruangan ini. Dan kita sama-sama exercise our faith atau kita praktekkan iman kita pada bilur-bilur dan kuasa darahnya. Saya percaya kesembuhan dan mujizat akan terjadi oleh tangan murid-muridnya. Tidak lebih berkuasa kalau tangan saya langsung terkena ke kepala Anda. Sama kuasanya kalau tangan saya terhubung dengan kita semua. Sebab pada akhirnya, bukan tanganku yang menyembuhkan. Kami hanyalah taat lewat penumpangan tangan. Tapi tangan yang berlubang paku di balik tangan kami itulah yang menyembuhkan. Amin. Tuhan itu bukan fansnya saya. Atau fansnya hamba Tuhan siapapun. Tangan berlubang paku itu bisa pakai tangan ini, bisa pakai tangan itu. Keledai pun bisa jadi saluran perkataannya. Bapak, Ibu, Saudara, I want you to put your trust in Christ and in Christ alone. Dan percaya bahwa janjinya, bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan, itu akan terjadi dalam hidup. Waktu kita akan bergandeng tangan, berdoa bersama-sama dan menyanyi. Saya imani semua kita yang menyadari bahwa kita sedang sakit akan sembuh. Dan yang tidak menyadari ada sakit penyakit dalam tubuhnya, ia pun akan disembuhkan oleh Tuhan. Tapi setelah ini, kembali ke doktermu. Bahwa semua yang Tuhan lakukan akan lolos meja medis dan semua investigasi, semua screening yang harus terjadi. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Siapa di sini yang mau menerima mujizat dari Tuhan? Praise the Lord. Mari kita semua bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Haleluya.